Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Nazili, NIM 19105111046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MKCH, yakni matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan dalam bahasa Arab diambil dari kata makna, isi berita atau substansi, sedangkan keyakinan ialah suatu yang diyakini. Lalu cita-cita hidup ialah sebuah tujuan yang ingin digapai pada organisasi. Jadi MKCH adalah suatu makna yang diyakini dalam menggapai cita-cita atau tujuan organisasi Muhammadiyah. Sehingga MKCH ini adalah sebuah ideologi bagi Muhammadiyah. Secara fenomena yang ada, Muhammadiyah terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah Muhammadiyah teoritis, yakni orang Muhammadiyah yang tahu tentang konsep-konsep dasar doktrin Muhammadiyah secara teori. Yang kedua ialah Muhammadiyah aplikatif atau praktisi, bisa disebut juga aktivis, yakni orang yang sedang memperjuangkan Muhammadiyah secara praktek. Yang ketiga Muhammadiyah integratif, yakni orang aktivis, praktisi, dan juga pejuang untuk Muhammadiyah, dan juga tahu konsep-konsep Muhammadiyah secara mendalam. Latar belakang munculnya MKCH yang lahir pada tahun 1969 pada sidang Tanwir di Ponorogo pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Beliau ingin menguatkan posisi politiknya di negara dengan menanamkan satu depolitisasi, yakni untuk menghancurkan tatanan politik yang sudah ada dan membuat tatanan baru. Yang kedua, deideologisasi, yakni untuk menghancurkan ideologi yang sudah ada dengan menggantinya dengan ideologi yang baru yang dimaksud siapapun dan apapun organisasinya, anggaran dasarnya harus berdasarkan Pancasila dan ideologi yang mana jika tidak mengikuti maka organisasi itu akan dibubarkan. Tujuan cita-cita organisasi Muhammadiyah diantara lain yang pertama, Muhammadiyah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, Muhammadiyah berakidah Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, melaksanakan visi dan misi manusia sebagai hamba dan dakwah di muka bumi. Sedangkan cita-citanya sendiri yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang awalnya hanya di Jogja dan kemudian di seluruh Indonesia. Bagaimana Islam dengan pandangan Muhammadiyah? Hal ini tercantum dalam MKCH poin keempat, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang, disertai dengan konsep dan prakteknya. 4 bidang tersebut yang pertama yaitu akidah, konsep dan prakteknya. Akidah mempunyai sifat yang tegas, ya asli atau murni serta kokoh. Yang kedua, bidang akhlak, konsep dan prakteknya. Seluruh warga Muhammadiyah mengumumkakan bahwa ada putusan setelah MKCH, yaitu adanya PHIWM. Yang ketiga yaitu bidang ibadah dan konsepnya dan prakteknya, yaitu menjalankan ibadah sebagai sarana ta'aruf atau sarana sebagai mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak melebih-lebihkan dan tidak menguranginya. Yang keempat, bidang muamalah, konsep dan prakteknya hanya memikirkan hal duniawi saja. Muhammadiyah sering juga menyebut dirinya sebagai Islam wasatiyah, yakni Islam wasatiyah muncul dikarenakan baru-baru ini perilaku umat Islam di Indonesia dan luar negeri menampakkan perilaku melampaui batas yang dapat disebut dengan ekstrim atau radikal. Wasatiyah dapat diartikan sebagai penengah. Bukti bahwa Muhammadiyah adalah Islam wasatiyah adalah poin 3 di MKCH yang terdapat akal di dalamnya. Akal itu sebagai alat untuk manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan akal inilah berfungsi untuk memimpin serta
memperbuat peradaban. Jadi di sini Muhammadiyah memaknai tekstualitas dan rasionalitas yang artinya di tengah-tengahnya. Selanjutnya, adanya anggota Muhammadiyah yang terjerat dalam aliran radikal yang oleh pimpinan pusat atau pimpinan Muhammadiyah disebut sebagai Muhammadiyah Salafi atau Wahabi. Buktinya saat adanya pemilu, spektrumnya sangat terpolarisasi. Dalam konteks keindonesiaan Muslim terjadi variasi dan polarisasi terkait konsep kenegaraan konstitusi negara dalam UUD 1945 bab 1 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam MKCH matan, keyakinan, dan cita-cita hidup. Poin 5 Muhammadiyah mengajak segenap bangsa-bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah SWT berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, yakni badatun thayyibatun warabbul ghafur. Maka berkaca dari sejarah tersebut, negara Islam tidaklah menjadi keharusan dan bukanlah satu-satunya solusi. Pada tahun 2012 di Bandung kemudian ditegaskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar bahwa negara Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 bagi Muhammadiyah merupakan konsensus nasional yang sudah selesai. Sebagai Darul Ahdi wal Syahadah, inilah ikrar Darus Syahadah Muhammadiyah melalui bentuk jihad baru, jihad konstitusi. Menurut Muhammadiyah, ada 115 undang-undang yang bermasalah dan tidak berpihak untuk kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak di Indonesia. Jadi, dengan konsep Darul Ahdi Wasyahadah, Muhammadiyah berjuang, berdakwah, dan berjihad secara real untuk bangsa, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.